Warga ramai-ramai antre ambil air dari sinkhole, dipercaya airnya berkhasiat. Fenomena alam berupa sinkhole atau lubang besar yang tiba-tiba muncul di area persawahan Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, kini menjelma menjadi perhatian publik. Lubang tanah yang awalnya memicu kekhawatiran warga itu justru berubah menjadi destinasi wisata dadakan, didatangi warga dari berbagai daerah sekitar. Setiap hari, warga tanpa berbondong-bondong mendatangi lokasi untuk menyaksikan langsung fenomena alam yang jarang terjadi tersebut. Mereka mengabadikan momen dengan kamera ponsel, bahkan sebagian diantaranya mengambil air yang keluar dari dasar lubang. Di tengah keterbatasan informasi ilmiah, berkembang kepercayaan di kalangan masyarakat bahwa air dari sinkhole tersebut memiliki khasiat untuk pengobatan dan kesehatan. Keyakinan itu, meski belum didukung bukti medis maupun penelitian ilmiah, menyebar dari mulut ke mulut dan mendorong semakin banyak warga datang ke lokasi. Air yang mengalir dari lubang besar di tengah hamparan sawah itu dianggap berbeda dari air biasa, sehingga tak sedikit pengunjung yang membawa pulang air dalam botol atau jerigen kecil. Sinkhole tersebut pertama kali muncul secara mendadak pada Minggu, 4 Januari 2026. Warga setempat mengaku mendengar suara gemuruh dari arah persawahan Pombatan, Jorong Tepi, sebelum akhirnya melihat tanah amblas membentuk lubang yang cukup dalam. Dalam waktu singkat, lubang itu terus membesar dan mulai mengeluarkan air dari dalam tanah, menimbulkan kepanikan sekaligus rasa ingin tahu warga. Di balik ramainya kunjungan masyarakat, kemunculan sinkhole ini membawa dampak serius bagi aktivitas pertanian. Lahan persawahan yang selama ini menjadi sumber penghidupan petani setempat terganggu. Akses ke sawah menjadi terbatas, sementara lalu lalang pengunjung berpotensi merusak pematang dan tanaman padi di sekitarnya. Pemerintah Nagari bersama aparat terkait kini melakukan pengawasan di lokasi. Langkah ini diambil untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk risiko keselamatan pengunjung maupun potensi kerusakan lingkungan yang lebih luas. Aparat juga mengimbau warga agar tidak terlalu dekat dengan bibir lubang, mengingat kondisi tanah di sekitar sinkhole masih labil dan berpotensi longsor. Hingga kini, belum ada keterangan resmi terkait penyebab pasti terbentuknya sinkhole tersebut. Fenomena serupa umumnya berkaitan dengan proses geologi, seperti pelarutan batuan di bawah permukaan tanah atau perubahan struktur tanah akibat aliran air bawah tanah. Pemerintah daerah diharapkan segera berkoordinasi dengan pihak berwenang dan ahli geologi untuk melakukan kajian lebih mendalam. Di tengah rasa kagum dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat, para ahli mengingatkan pentingnya kehati-hatian dalam menyikapi fenomena alam semacam ini. Tanpa kajian ilmiah yang memadai, klaim manfaat kesehatan dari air sinkhole tidak dapat dipertanggungjawabkan, sementara risiko keselamatan tetap harus menjadi perhatian utama. Fenomena sinkhole di Jorong Tepi ini menjadi gambaran bagaimana peristiwa alam dapat dengan cepat berubah makna di tengah masyarakat, dari ancaman menjadi tontonan, bahkan dipercaya sebagai sumber manfaat. Tantangan bagi pemerintah dan masyarakat kini adalah menjaga keseimbangan antara rasa ingin tahu, keselamatan publik, dan keberlanjutan lingkungan. Diberitakan sebelumnya, fenomena alam berupa lubang misterius atau sinkhole yang muncul di area persawahan milik warga di Jorong Tepi, Nagari Situjuh Batuah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sumbar, masih menjadi perhatian masyarakat. Sejak kemunculannya pada Minggu, 4 Januari 2025, lalu, sinkhole yang berada di sawah milik seorang warga bernama Adrol Mios, 61, itu ramai didatangi warga dari berbagai daerah. Kondisi tersebut dipicu oleh viralnya informasi dan foto lokasi di media sosial hingga masuk pemberitaan nasional. Penjabat, PJ, Wali Nagari Situjuh Batuah, Emil Nofri Irsyan, mengatakan hingga saat ini kondisi sinkhole relatif stabil. Meski air di dalam lubang masih mengalami kenaikan, volumenya tidak terlalu signifikan. Air saat ini masih naik, tapi tidak terlalu besar, kata Emil Nofri Irsyan kepada tribunpadang.com, Rabu, 7 Januari 2026. Ia memastikan, hingga kini tidak terjadi penambahan diameter lubang. Menurutnya, ukuran sinkhole masih sama seperti saat pertama kali muncul. Tidak ada penambahan lebar lubang. Diameternya masih sama dengan yang awal, ujarnya. Emil mengakui, ramainya warga yang datang ke lokasi tidak terlepas dari viralnya fenomena tersebut. Bahkan, pada jam-jam tertentu jumlah pengunjung meningkat drastis. Lokasi ini semakin ramai karena sudah viral di mana-mana dan masuk pemberitaan nasional. Puncak keramaian biasanya mulai sekitar pukul 15.30 WIB hingga sore hari, jelasnya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, pihak Nagari telah mengambil langkah pengamanan dengan menugaskan petugas Linmas di sekitar lokasi.
Dari pihak Nagari, kami sudah menugaskan 2 orang linmas untuk berjaga-jaga dan mengamankan lokasi, ungkap Emil. Terkait warna air di dalam sinkhole yang tampak biru dan menarik perhatian warga, Emil menjelaskan hal itu disebabkan oleh kejernihan air yang berasal dari mata air tanah. Warna biru itu karena airnya jernih dari mata air, ditambah pantulan sinar matahari, sehingga terlihat semakin biru, katanya. Meski tidak bisa melarang warga secara langsung untuk datang ke lokasi, Emil mengimbau masyarakat agar tidak berkerumun terlalu ramai demi keselamatan bersama. Melarang secara langsung tidak bisa karena sudah viral. Tapi kami tetap mengimbau warga agar tidak terlalu ramai datang ke lokasi, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, tutupnya. Sebelumnya diberitakan, fenomena alam berupa lubang misterius atau sinkhole muncul di area persawahan milik warga di Jorong Tepi, Nagari Situju Batuah, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat, Sumbar. Rahmadinol memastikan kemunculan lubang tersebut murni disebabkan oleh fenomena alam. Kejadian ini merupakan fenomena alam. Berdasarkan hasil kajian kami bersama Badan Geologi, disepakati bahwa peristiwa ini berkaitan dengan kondisi geologi daerah patahan Semangka. Kabupaten 50 Kota memang berada di kawasan patahan tersebut, kata Rahmadinol kepada tribunpadang.com, Senin, 5 Januari 2026. Ia menjelaskan, sebelum lubang itu terbentuk, warga sempat mendengar suara gemuruh. Di bawah tanah terdapat kekosongan. Saat tanah mengalami runtuhan, muncul suara gemuruh, ujarnya. Saat ini, sinkhole tersebut memiliki kedalaman sekitar 6 hingga 7 meter dengan lebar mencapai 10 meter. Lubang itu juga mengeluarkan air dan debitnya cukup melimpah, ungkap Rahmadinol. Ia memastikan air yang keluar dari dalam lubang merupakan aliran air tanah. Seharusnya lubang ini kering, namun justru mengeluarkan air. Setelah kami amati, air tersebut merupakan aliran air tanah, jelasnya. Rahmadinol mengingatkan, lubang tersebut berpotensi semakin membesar seiring tingginya debit air yang dapat memicu longsoran tanah di sekitarnya. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan lubang ini akan terus membesar dan meluas karena longsoran masih berpotensi terjadi, katanya. Untuk itu, BPBD 50 Kota bersama Badan Geologi akan melakukan kajian lanjutan guna mengantisipasi risiko yang lebih besar. Terkait kejadian ini akan kami kaji lebih lanjut agar dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan, tutupnya. Fungsional Penyelidik Bumi Ahli Muda Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, Provinsi Sumbar, Dian Hadiansyah, menduga kemunculan lubang tersebut disebabkan oleh amblasnya atap sungai bawah tanah. Menurut Dian, lokasi kejadian berada di kawasan Batu Gamping atau Batu Kapur yang memiliki banyak saluran air di bawah permukaan tanah. Jorong tepi ini memang berada di sekitar kelompok Batu Gamping. Ada indikasi lubang ini terbentuk akibat amblasan atap sungai bawah tanah, karena Batu Kapur memiliki saluran-saluran di bawah tanah, kata Dian Hadiansyah kepada tribunpadang.com, Senin, 5 Januari 2026. Ia menjelaskan, proses pelarutan batu kapur dapat menyebabkan atap sungai bawah tanah terus tergerus hingga akhirnya runtuh. Jika atapnya terus tergerus, akan terjadi pelarutan yang menyebabkan tanah di atasnya amblas. Apalagi kawasan ini merupakan daerah basah yang dimanfaatkan warga untuk bertani, jelasnya. Meski demikian, Dian mengaku belum dapat memastikan lubang tersebut merupakan fenomena sinkhole. Ia menegaskan masih diperlukan kajian lebih lanjut di lapangan. Karena ini fenomena geologi, perlu pemeriksaan lebih lanjut dengan pengecekan langsung di lapangan, ujarnya. Dia menambahkan, apabila hasil kajian nantinya memastikan lubang tersebut merupakan sinkhole, maka pemetaan aliran sungai bawah tanah menjadi hal penting untuk mengantisipasi risiko yang tidak diinginkan. Perlu ditelusuri kemana arah aliran sungai bawah tanahnya. Dikhawatirkan mengarah ke permukiman. Untuk jangka panjang, perlu pemetaan dan perlu pelibatan pihak-pihak terkait, katanya. Ia juga mengingatkan bahwa lubang tersebut berpotensi membesar jika tidak segera ditangani. Kami khawatir karena lubang ini sudah terbuka. Jika terus tergerus air, ukurannya bisa bertambah lebar.